Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami, para guru kami, Bapak Ketua Masjid beserta seluruh pengurus dan jemaah Masjid Amal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah taala dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambahkan nikmat dan Allah jauhkan segala musibah yang mungkin akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang kami muliakan, hari ini, malam ini pas kita berada di tahun baru 1446 Hijriah, yaitu tepatnya 1 Muharram. Kalau penanggalan Masehi atau Miladiah itu pertukaran hari berlaku pada pukul 00 dini hari. Jadi jam 11 dan 23 59 menit 59 detik, 1 detik kemudian pergantian tanggal dan hari yang baru untuk Masehi berdasarkan penanggalan Syamsiah atau matahari. Sedangkan penanggalan Hijriah itu berdasarkan perhitungan bulan atau Qamariyah. Kapan waktu pergantian hari tidak seperti Syamsiah, tidak seperti matahari pasti cetol jam 12 malam. Kalau kita berdasarkan perputaran bulan, yaitu tepatnya pergantian maghrib. Setiap memasuki waktu maghrib, maka bergantilah tanggal baru, hari baru. Jadi setiap negara itu berbeda-beda waktu maghribnya. Kebetulan kita di Palembang tadi 18:05 kalau tidak salah. 05 ya. Nah, kalau di negara lain Bapak Ibu tidak seperti kita. Jangankan di negara lain, waktu Indonesia Baratnya di Surabaya itu waktu Indonesia Barat paling ujung. Timurnya waktu Indonesia Barat itu selisih dengan kita pergeseran mataharinya setengah jam. Jadi kalau mereka azan maghribnya duluan ketimbang kita lebih kurang setengah jam. Jadi kita 5:30, nah dia 5:30 waktu sana sudah azan maghrib. 5:30 kita belum. Nah, di negara-negara lain, misalnya di Arab Saudi, itu juga tidak stabil seperti kita. Kita lebih kurang bergesernya dalam 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, paling lama setengah jam. Nah, kalau di Arab itu 1 bulannya bisa bergeser, untuk waktu maghribnya bisa 1 jam. Jadi mereka itu tidak seperti kita, tidak stabil. Bukan nyombongi, kami sekitar 10 hari yang lalu baru balik dari Turki. Turki itu maghribnya ketika musim saya datang kemarin jam 20:48 menit. Lanak jam 9 malam baru maghrib. Artinya siangnya lebih panjang. Subuhnya jam 5:10 menit. Jam 5 pagi. Lewat 10 menit dia subuh, tapi begitu waktu masuk subuh cepatnya siangnya. Jadi waktu subuhnya dikit ya. Jadi panjangnya waktu siangnya.
Bayangkan Bapak, jam 6 pagi waktu sana terang benderang. Jam 8 malam waktu kita masih siang, masih sore bagi mereka. Jadi wajar kalau di waktu saya datang itu mereka bangunnya agak siang. Jadi habis subuh tidur lagi. Karena begawainya masuk jam 9. Jadi kalau masuk jam 7 alangkah badannya. Itu Bapak Ibu pergantian tanggal hari Islam Komariah. Nah, hakikatnya Bapak Ibu pergantian tahun baru itu selalu hadis dari Rasulullah ini dimunculkan. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Kata Rasul, siapa yang hari ini, siapa yang tahun ini lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari tahun kemarin, maka dia orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama, siapa yang tahun ini sama dengan hari kemarin, sama dengan tahun kemarin, maka dia yang rugi. Sama be lagi rugi. Hari ini kita sedekah 1.000. Kemarin kita sedekah 1.000. Masih rugi. Apalagi hari ini tidak sedekah, kemarin kita sedekah 1.000. Apa kata Rasul? Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia wong yang terlaknat. Tahun kemarin rajin sedekah, tahun ini sedekah laidak, berjudi online iyo. Nah, berarti dia wong yang terlaknat. Anak-anak dibuat main game online, wong tua disadari judi online. Cocok. Jangan awasi lakinya, jangan sampai melok judi online. Bapak, kita dulu diawali dari main dingdong, lalu naik ke gamebot, lalu hari ini ada HP. Dak tua, dak muda, hobi main game. Termasuk saya, Bu. Hobi main game. Ya. Ketik gawe main game, nak tidur main game. Nah, ya. Nah, hati-hati lakinya. Kadang iklan datang, salah pencet. Ternyata itu game online. Ternyata disuruhlah setor 10.000, tak perlu banyak, 10.000. Menang dapat 100.000. Kalah, nyetor lagi, terus seperti itulah. Jadi hati-hati Bapak ya, lebih baik tidak punya HP daripada punya HP membuat kita termasuk di dalam kelompok judi online. Nah, ngapa wong-wong yang intelektual itu terlibat judi online? Karena tadi, Bu, asik, dibuat asik. Bukan asik gamenya baik, tapi asik transaksi duitnya itu. Pecahnya sudah menjadi permainan. Siapa member baru dinjek menang. Nah, kelemahan menang, akhirnya dibuat kalah. Penasaran ya, siapa yang kalah penasaran. Makanya anggota-anggota dewan itu terlibat judi online itu awalnya menang terus. Oh, menang. Apalagi kita pintar laidak misalnya, dapat nyetor 10.000 dapat 100, dapat 500.000. Alamak, rupanya main ini. Tinggal duduk di depan HP. Itu ya Bapak Ibu, hati-hati uang rumahnya, diawasi, jangan sampai terlibat judi online. Ibu Bapak yang kami muliakan,
penanggalan Hijriah ini sejak kapan? Apakah sejak Rasul? Jawabnya tidak. Apakah sejak zaman Khalifah Abu Bakar? Juga jawabnya tidak. Jadi kapan penanggalan Hijriah ini terjadi? Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika di zaman Rasul tidak ada penanggalan. Di zaman Khalifah Abu Bakar pun tidak ada penanggalan. Boleh Bapak cek surat-surat yang pernah dikirimkan Rasul kepada para pembesar-pembesar kerajaan ketika itu, tidak ada penanggalan. Surat-surat pada zaman Rasul itu yang menjadi titik ukurnya adalah cap, stempel. Jadi surat-surat Rasul itu dibalik oleh raja-raja karena katik stempel, tapi tidak katik tanggal, tidak masalah. Dibalikkan karena katik stempel. Maka di zaman Rasul dibuatlah cap atau stempel, namanya khatam. Nah, di mana cap itu lada katik lagi. Jadi Rasul dulu punya cincin, ibu. Cincinnya Rasul itu bertuliskan Muhammad Rasul Allah di cincinnya. Nah, di cincin beliau itu kalau kita taruh di kertas jadi cap dia. Itulah stempel Rasul. Surat menyurat ketika itu. Lalu setelah Rasulullah wafat, cincin itu dipergunakan oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi cincinnya digunakan oleh Abu Bakar untuk surat menyurat. Pada zaman Umar bin Khattab pun cincin itu dipakai beliau untuk surat menyurat, stempel. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ternyata cincin itu di Masjid Quba. Bapak pernah ke Masjid Quba? Kalau Pak Haji Ali Umar sudah. Nah, Bapak Ibu yang belum ke Quba, ya Masjid Quba nama itu. Kita nyebutnya Quba. Masjid Quba itu ada di Madinah, sekitar 8 kilo dari Masjid Nabawi. Di Masjid Quba itu kalau Bapak nanti ke sana, di belakang, ya, di belakang Masjid Quba itu ada sumur. Nah, di sumur itulah cincinnya Rasul itu jatuh di sana. Nah, karena banyaknya ziarah yang datang ke sana oleh pemerintah Arab, ditutup dengan kerang-kerang. Ditutup dengan besi kerang-kerang. Masih juga banyak yang datang, akhirnya hari ini ditutup dengan marmer. Jadi sumurnya tidak ketinggalan lagi. Terakhir zaman Pak Ali Umar bulan 11 kemarin masih pacak nyengok sumurnya. Nah, kami datang terakhir bulan 2 lah ditutup. Jadi kami ngawal Pak Ali Umar masih ada sumurnya, terjingak ditutup kerang-kerang. Di bulan 2 kami bawa lagi jemaah, ternyata lah ditutup makin marmer. Tapi tetap dinjo penanda. Marmernya warna beda, warna hitam. Jadi segi 4 itu warna hitam. Nah, disitulah cincinnya Rasulullah itu hilang. Kalau hari ini ada yang ngaku ada cincinnya Rasul, itu bukan cincin Rasul, itu palsu. Ya, itu hanya kira-kira seperti inilah bentuk cincin Rasul, tapi aslinya hilang. Nah, mana bentuk gambar cincin Rasul itu bisa Bapak Ibu ingat di bendera. Kalau Bapak Ibu nanti nonton film-film di zaman Khalifah, ada bendera hitam. Tulisannya ada Muhammad Rasul Allah. Nama itulah bentuk cincin Rasul itu. Yang tulisannya itu. Nah, ketika di zaman Umar itu menerima korespondensi surat dan menerima masukan dari anak buah. Kita ini katik penanggalan. Sedangkan orang-orang agama sebelah dan orang-orang di kerajaan-kerajaan tempat lain itu memiliki penanggalan. Maka Umar mengumpulkan sahabat-sahabat beliau, kita ini harus punya penanggalan. Mak mana menurut kalian? Ada yang mengusulkan, ya Khalifah, mak mana kalau penanggalan kita hitung sejak Rasulullah lahir, sebagaimana orang-orang Kristiani membuat penanggalan berdasarkan Nabi Isa lahir.
Khalifah Umar tidak setuju karena ya mungkin menurut beliau sama dengan agama Kristen, meniru Nabi yang lahir. Lalu disepakatilah momentum penanggalan itu bagi umat Islam dimulai ketika Rasulullah hijrah. Hijrah itu artinya pindah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Setelah Rasulullah pindah ke kota Yathrib, Rasulullah merubah nama Yathrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah atau Madinatul Munawwarah. Madinah bahasa Arab kalau dibuka kamus artinya kota, Al-Munawwarah yang mendapat sinar atau disinari. Jadi Madinatul Munawwarah artinya kota yang disinari. Nah, disinilah makam Rasulullah berada. Seandainya Rasulullah memilih wafatnya di kota Mekah, mungkin kota Madinah sepi dari pengunjung umat Islam sedunia. Karena ada makamnya Rasul, maka umat Islam sedunia rela untuk berkunjung ke Madinah. Ngapa? Karena ada makam Rasul. Kata Rasul, siapa yang berziarah kepadaku, mengunjungi aku. Ziarah itu artinya mengunjungi. Jadi ziarah itu bukan identik terhadap orang yang sudah mati dikuburkan dalam tanah saja. Ya, ziarah itu artinya berkunjung. Nah, hadisnya menyebutkan siapa yang berziarah, siapa yang mengunjungi aku ketika aku sudah mati kaget, sama dengan dia berziarah ketika aku masih hidup, kata Rasul. Jadi Bapak, kalau Ibu nanti ke Madinah, ke Masjid Nabawi, berziarah di makam Rasulullah, sama dengan Ibu menemui Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Makanya Ibu, doa kita di hadapan makam Rasul, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah, dan seterusnya. Intinya, salam sejahtera bagimu, wahai Rasulullah. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di sini untuk dapat menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah dan dapat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan itu penanggalan Hijriah? 13 tahun setelah Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Jadi selama 13 tahun periode dakwah Rasul dibagi dua. Satu periode Mekah, dua periode Madinah. Periode Mekah berlangsung 13 tahun lamanya. Berlangsung 13 tahun lamanya. Nah, pada periode Mekah ini, di akhir-akhir dakwah Rasulullah itu, banyak umat Islam itu yang mengajukan usul kepada Rasul. Satu, ya Rasul, mak mana kalau kita balas baik penindasan-penindasan itu, kita perangi mereka. Apa jawab Rasul? Jangan, kita tidak kata perintah perang. Jadi periode Mekah tidak ada satu perang pun terjadi. Itu yang pertama, kata perintah perang. Yang kedua, tidak ada perintah untuk hijrah, tidak ada perintah untuk pindah. Nah, setelah Allah menyuruh Rasulullah melakukan hijrah, barulah Rasulullah itu ngajak umat Islam untuk hijrah. Siapa duluan yang hijrah? Apakah Rasulullah atau umatnya? Jawabnya, umatnya Rasulullah duluan hijrah. Rasulullah adalah orang yang terakhir hijrah, ya. Orang-orang masih ada yang terakhir. Satu Umar bin Khattab, kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu orang yang paling terakhir hijrah. Jadi Rasulullah beserta Abu Bakar itu adalah orang-orang yang termasuk terakhir hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Malam-malam, malam-malam seperti ini, malam seperti inilah hijrahnya Rasul. Ya, yang kita peringati malam ini. Malam-malam seperti ini rumah Rasul dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Sudah dikepung, Rasulullah dapat informasi dari malaikat melalui grup WA, ya. Lalu Rasulullah memanggil
memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur beliau di kamar beliau. Ali waktu itu masih remaja, bukan anak-anak tapi belum dewasa, masih remaja. Ya, jadi Ali dipanggil, Ali kamu gantikan saya tidur di tempat saya. Ali sudah tahu bahwasanya di luar rumah beliau itu orang kafir Quraisy sudah mengepung, dan Ali juga sudah tahu konsekuensinya. Kalau seandainya beliau menggantikan, berarti siap mati. Ali siap. Selesai, Ali ke kamar Rasul, kemudian tidur di tempat Rasul. Rasulullah keluar bersama Abu Bakar. Setelah dibuka pintu, ternyata kaum kafir Quraisy sudah berkumpul banyak dengan membawa senjata masing-masing. Ada yang bawa lading cap garpu, ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang, dan macam-macam. Bawa ketapel, bawa panah, siap membunuh Rasul karena hadiahnya besar. Nah, tetapi menurut riwayat yang dituturkan oleh guru-guru kita, Rasulullah itu membaca ayat di dalam surah Yasin. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apal Bapak Ibu ya pasti? Nah, jadi kalau kaget Bapak Ibu dikepung oleh musuh, ya itulah baca. Bapak Ibu pakai motor, di razia ada kelompok misi di sana, bacalah ayat itu. Mudah-mudahan tidak kena Bapak ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, ya. Mudah-mudahan. Cuma kalau masih kena juga bukan salah kami, Pak ya. Iya, memanglah dasar nasib berarti. Ini berlaku untuk Rasul. Untuk kita kalau seandainya berlaku, alhamdulillah. Kalau tidak berlaku, jangan nyalai ayat. Ya, salahi Bapak Ibu. Ayat ini diberikan waktu keadaan genting, bukan keadaan ngadepi razia polisi. Nah, setelah Rasulullah baca ayat itu, mereka yang tadinya matanya terbelalak terbuka lebar, tidak bisa melihat Rasulullah lewat. Rasulullah lewat, lah jauh, barulah kaum kafir Quraisy masuk ke dalam rumah. Jadi mereka tidak kedengaran sama sekali telapaknya Rasul lewat. Mereka tidak tahu sama sekali badan Rasulullah sudah berlalu. Lah jauh posisi. Nah, baru mereka masuk. Setelah masuk, ternyata hampir saja Ali dibunuh. Ternyata bukan Rasul, Ali. Nah, orang-orang kaum kafir Quraisy itu gentleman, ya, bukan cak kita. Mereka kalau sudah targetnya si A, ternyata bukan si A, dia tidak galak, ya. Nah, kalau kita nih targetnya si A, dapatnya si B, jadilah daripada ada kasus, ya. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar berlalu, ternyata kaum kafir Quraisy ini mengejar. Nah, Rasulullah dengan Abu Bakar naik ke atas bukit, namanya Bukit Thur. Lalu di dalam bukit itu ada gua, namanya Gua Thur. Ketika di atas itu, tinggi itu Bu ya, jangan coba-coba naik kalau tidak kuawa. Tinggi sekali, jadi kalau kita tegak di bawah, nengok uang di pucuk, pecah apa ya, kecil apa ya. Nah, saking tingginya. Nah, ketika sebelum masuk, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, aku cek dulu nih. Aku cek dulu kalau ada apa-apa di dalam. Diceklah oleh Abu Bakar. Apa ya? Dibersihkan dulu. Nah, disterilisasi lah bahasa pengamanan itu. Disterilisasi. Nah, saat membersihkan, katik sapu lidi, katik penyedot debu itu apa namanya? Vacuum cleaner. Pakai tangan. Nah, ternyata ketika nyape-nyape yang kotor-kotor, ada kalajengking. Tersengatlah tangan Abu Bakar dengan kalajengking. Kalajengking Arab Bu, ini besar ini. Bengkak, kena racun. Setelah itu Abu Bakar mempersilakan Rasulullah untuk masuk. Dijenguk oleh Rasulullah, nah ya Abu Bakar, ngapa rai kamu nih memerah, pucat pasi, keringat, ada apa-apa ya Rasul, apa-apa.
Nabi, kita nih berkawan bukan sehari 2 hari. Aku tahu kondisi kamu. Iya ya Rasul, aku tadi saat bersih-bersih kena disengat oleh kalajengking. Oh, ngomong dari tadi. Diambil Rasul tangannya, dibacakan bacaannya, ada yang ngomong Fatihah, ada yang ngomong salawat, saya tidak tahu. Lalu diludahi oleh Rasul. Ya diludahi. Nah, tangan yang bengkak tadi sembuh. Ya, Ibu, itu Rasul, bukan kita. Jangan kaget nyingok tangan kawan bengkak. Nah, disengat kelabang, disengat kalajengking. Ibu baca salawat, lalu ibu ludahi, bukan sembuh, malah bau. Nah, kena tempeleng oleh kawan. Itu Rasul, bukan kita. Ya, ini sekedar cerita. Kalaupun ibu praktikkan ternyata sembuh, alhamdulillah, berarti ibu luar biasa. Belum Mas Anai? Hah? Belum. Nah, setelah itu Bapak Ibu, orang-orang Quraisy ini kan ngejar. Nah, dijingok apa ya? Mereka itu ada ilmu apa namanya? Tidak tahu juga ya. Kalau orang-orang Arab itu nyingok ada bekas-bekas telapak-telapak binatang yang berlalu tuh. Ilmu apa namanya tuh? Kemudian bekas-bekas telapak manusia, kemudian pakai kuping itu di tanah. Saya tidak tahu apa namanya. Dicari-cari, pecahnya di sini, di Jabal Sur ini. Naiklah mereka. Sebenarnya sudah dapat mereka tuh. Lah sampai lada di depan apa? Di depan pintu goa itu. Nah, mereka tidak jadi masuk. Ngapa? Gara-gara pintu goanya ditutupi oleh sarang laba-laba. Mereka berpikir, kalau ada manusia masuk, pasti sarangnya sudah rusak, sudah hancur. Ada kata di sini. Itu Ibu, ya, secara teori mereka sudah benar dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Arab itu orang Arab jahiliyah, bukan jahiliyah berarti mereka itu serba lolo galau-galau. Tidak. Mereka itu lebih pintar dari kita, lebih hebat dari kita. Yang lolo itu apa? Akidah. Patung disembah. Bukannya Allah sebagai Tuhan, tapi patung yang disembah. Itu yang buat mereka lolo. Yang lainnya hebat galau, apalagi urusan syair. Sampai detik ini orang Arab itu pandai bersyair. Beda dengan kita, lama nama syair. Nah, mereka Bapak Ibu bahkan ada lomba syair sampai hari ini. Ada lomba syair. Jadi kalau Bapak yang pintar bahasa Arab, saya kan tidak pintar. Kalau dengar mereka tuh alangkah hebatnya. Lomba syairnya macam mana? Misalnya nyebut huruf ba. Nah, dari huruf ba ini kayak berbunyi apa syairnya? Ujungnya kayak bunyinya, misalnya kalau ibarat nyanyian kan ada ujungnya a, kalau kayak bunyi syair itu cak 2 baris a. Nah, itulah mereka. Kayak lawannya ngomong pula huruf sin. Nah, mana lawannya itu spontanitas nyebut huruf sin ini jadi syair, jadi bait. Dengan ujungnya kayak misalnya hurufnya sin misalnya, kayak huruf baris yang kedua juga huruf sin. Itu hebatnya mereka. Spontanitas mereka itu kalau berdebat. Ngapa tahu? Pernah nonton Bu, nonton di medsos, ya. Jadi kalau nonton langsung belum. Jadi begitu cara mereka berlomba. Hebat. Nah, jadi orang jahiliyah itu sudah benar ketika itu orang kafir Quraisy dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka sampai di atas bukit, mereka hampir saja mendapati Rasul, tapi karena mu'jizatnya Rasul, mereka gagal untuk mendapatkan Rasulullah berada di dalam gua tersebut. Nah, setelah itu berlalu Rasul sampailah di kota Madinah. Maka peradaban baru dimulai. Di kota Madinah inilah Rasulullah membangun peradaban Islam. Orang-orang yang dari Mekah pindah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Kalau si kaum namanya muhajir. Jadi kalau ada yang namanya muhajir, berarti wong yang pindah. Muhajirin berarti wong yang banyak-banyak pindah. Muslim si wong. Muslimin berarti banyak wong Islam. Mukmin si wong yang beriman. Mukminin berarti wong yang banyak beriman. Muhajir si wong yang pindah. Muhajirin berarti wong Mekah yang pindah ke Madinah banyak.
Wong yang tinggal di Madinah yang menerima kaum muhajirin namanya kaum Ansor. Makanya di Indonesia ini ada satu organisasi pemudanya disebut dengan kaum pemuda Ansor, ya. Mudah-mudahan tahun yang berlalu yang sudah kita lalui, kalau kita ada dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, kalau ada amal-amal yang baik kita berharap diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk tahun ke depan kita berdoa semoga kita dijauhkan dari maksiat, dan kita berdoa juga kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Seandainya ada di antara kita yang wafat, bukan nakuti, seandainya ada kita di antara kita yang wafat pada tahun 1446 Hijriah nanti, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.